Tes satu. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin kaum muslimin, jamaah Masjid Al-Hidayah Tanggulangin, rahimallahu wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini kita sudah masuk pada tanggal 23 Rajab. Satu hal yang kita mungkin pernah mendengar, membaca dan bahkan kita mengamalkannya, untuk kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keberkahan di bulan Rajab, Sa'ban, dan kita minta kepada Allah agar kita dipanjangkan usia kita ini sampai benar-benar kita masuk di bulan Ramadan. Berarti bulan Ramadan sekitar kurang 37 harian gitu. Gitu Pak Supri. Kalau kita punya acara penting, itu biasanya Pak, apapun yang terkait dengan acara tersebut pasti akan kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Upaya-upaya kita untuk mensukseskan acara itu sangat kita perhatikan untuk kemudian kita betul-betul sukses. Nah, apakah Ramadan yang memang sudah menjadi tamu kita pada setiap tahunnya, itu pun juga untuk tahun 1445 Hijriah 2024 ini pun juga ada dalam perhatian kita. Karena apapun yang ada pada kita, pentingnya sesuatu yang juga kita miliki. Kalau kita tahu tentang keutamaan Ramadan yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain, pastinya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW akan perhatian pada bulan tersebut. Untuk itu ikhwani fillah wa iyyakum jami'an, hari yang sudah betul-betul nampak kedatangan bulan Ramadan ini untuk tidak kita sia-siakan, yakni dengan cara melakukan persiapan-persiapan dengan amalan-amalan yang nantinya kita akan menyibukkan diri dengan apa yang sudah kita lakukan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW, seperti halnya ibadah-ibadah yang menjadi kekhususan
yaitu tilawah, syam, qiyam, sedekah dan sebagainya, untuk kemudian kita biasakan di bulan Rajab yang tinggal sisa 8 hari ini, dan Sya'ban sebagaimana Nabi SAW itu pun juga di bulan Sya'ban banyak melakukan yaitu puasa. Ikhwani fillah wa iyyakum jami'an. Terkait dengan hal itu, perhatian kita terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dan juga apa yang telah dilakukan oleh Nabi SAW sebagai Rasulullah, sebagai Rasul terakhir, ini pun juga ada kaitannya dengan pesan-pesan Nabi SAW pada pesan-pesan yang sangat banyak, baik ketika menjelaskan Al-Quran Karim maupun juga ketika Rasulullah SAW menyampaikan tentang apa yang tidak termaktub dalam Al-Quran Karim berupa hadis qauliyahnya. Termasuk yang nantinya akan kita sampaikan pada kajian pada Jumat ini, pada kajian Tauhid yang insya Allah di masjid kita sudah seringkali kita sampaikan tentang kajian Tauhid. Namun apakah perhatian kita terhadap Tauhid, dalam arti bahwa perhatian kita terhadap apa yang disampaikan oleh baginda Rasul untuk memurnikan Tauhid dan menjauhi itu noda, yaitu syirik, ini sudah betul-betul kita pastikan ada pada kita dan juga pada orang yang kita cintai? Itu pertanyaannya. Oleh karena hadirin, tidak satu pun yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW itu melainkan tidak lepas dari perhatian Nabi SAW pada umatnya. Keselamatan umatnya itu betul-betul diperhatikan sehingga tidak satu pun umatnya yang jatuh dalam kehinaan. Tidak satu pun umatnya itu terjatuh pada sesuatu yang memberikan suatu petaka, apalagi petaka yang abadi di akhirat. Semuanya telah disampaikan. Perintah-perintah Allah SWT telah disampaikan oleh baginda Rasul. Sampai perhatian kita pun juga harus melakukan apa yang telah disampaikannya. Demikian juga kisah-kisah orang-orang terdahulu, orang-orang yang soleh disampaikan oleh baginda Rasul SAW. Setelah Allah memberitahukan, menghabarkan kepada baginda Rasul SAW tentang kejahatan-kejahatan, tentang kemaksiatan-kemaksiatan orang-orang terdahulu pun juga disampaikan oleh baginda Rasul, agar kita tidak sampai kemudian jatuh seperti halnya mereka terjatuh dalam kehinaan. Pada kajian ini pun juga insya Allah disampaikan tentang kepastian adanya kesyirikan pada umat Rasulullah Muhammad SAW. Kepastian, adanya suatu kepastian, sesuatu yang tidak terjadi, pasti terjadi. Entah pada siapa. Kalau kita mengaku umat Nabi SAW, ketika Nabi SAW menyampaikan itu, berarti itu akan jatuh pada salah satu di antara umatnya. Apakah kita? Na'udzubillahi min dzalik. Ingat, sesuatu yang disampaikan pasti terjadi, karena ini wahyu, dan menjadi perhatian bagi kita sebagai umatnya, agar jangan sampai termasuk orang yang dikatakan itu. Rasulullah SAW mengatakan, inna syaitana qad aisa ayyabudahul musallun fi jaziratil Arab walakin fit tahrishi bainahum. Hadis riwayat yang disampaikan oleh Imam Muslim ini, hadirin, menyampaikan kepada kita bahwa sungguh setan itu sudah putus asa untuk kemudian dia disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Ya. Jadi setan ini, kata sabda Nabi, sudah putus asa Pak untuk kemudian dia disembah oleh siapapun yang sholat di Jazirah Arab. Kecuali atau tetapi dia berusaha untuk membuat permusuhan di kalangan kalian. Artinya apa? Setan walaupun sudah putus asa di sini untuk disembah, tapi dia melakukan sesuatu yang kiranya nanti justru akan menjadi sebab munculnya permusuhan
yang nanti berakibat kepada jauhnya mereka dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kemudian dia lebih mementingkan apa yang ada pada kepentingan dirinya dan juga kepentingan kelompoknya. Ikhwani fillah wa iyyakum jami'an. Ini informasi baginda Rasulullah SAW tentang apa? Tentang keputusasaan setan. Dan ini prasangka setan, bisa jadi, bisa tidak. Oleh karena ketika dai-dai, para pendakwah yang meneruskan dakwah semua Rasul yang tauhid, saat itu di Jazirah Arab, ketika mereka berdakwah untuk mengembalikan umat atau kaum kepada tauhid, ternyata tidak sedikit di antara mereka yang mendapatkan perlawanan dari tokoh-tokoh musyrik. Tidak sedikit daripada mereka yang kemudian diancam sebagaimana diancamnya semua rasul pembawa risalah tauhid. Diancam pembunuhan, diancam pengusiran, diintimidasi, diremehkan, difitnah. Banyak hal yang harus mereka alami ketika mereka pada posisi sebagai yaitu dai ilallah untuk memurnikan tauhid, untuk memberantas kesyirikan. Saat itu sudah ada yang namanya perlawanan. Ini sebagai tanda bahwa sampai kapanpun pada umat ini akan terjadi namanya perlawanan tauhid. Orang yang mendakwakan tauhid, secara otomatis orang yang melawan itu adalah orang-orang yang tengah berbuat kesyirikan. Kemudian di zaman ini tentunya jenengan tidak sulit untuk menemukan orang-orang muslim yang berbuat kesyirikan. Tidak sulit, Pak. Ini sebagai tanda bahwa sesungguhnya di kalangan umat itu ada yang menyembah berhala. Ya. Di kalangan umat ini ada yang menyembah berhala. Sedangkan informasi dari baginda Rasul Muhammad SAW dan juga Al-Quran Karim tentang dosa besar bagi siapapun mereka yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian dijelaskan dalam banyak firman-Nya tentang keabadian mereka di neraka ketika mereka jatuh dalam perbuatan syirik. Namun apa yang terjadi, Pak? Ketika dianggapnya umat Islam ini tidak ada yang menyembah berhala, maka sarana-sarana yang kemudian mereka itu mendatangi sana tersebut atau memanfaatkan sana tersebut untuk menyebutkan Allah seperti mendatangi kuburan, itu tidak dianggap sebagai kesyirikan. Sesuatu yang sebenarnya nyata-nyata syirik, karena sudah banyak sekali firman Allah dan hadis Nabi SAW menjelaskan tentang hal itu, seperti mendatangi dukun, itu pun juga sudah tidak dianggap sebagai suatu perbuatan kesyirikan. Dan anehnya bahwa pelaku-pelaku kesyirikan itu ya gak gemen-gemen, Pak. Itu melebihi dirinya sebagai seorang kiai, seorang wali, seorang tokoh, seorang panutan. Coba, ini bahayanya, Pak, ketika kita tidak menyadari bahwa di kalangan umat ini sebenarnya terjadi penyembahan sama Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, kembali pada kita semuanya. Apakah pada hari ini kita termasuk yang disampaikan oleh baginda Rasul bahwa sebenarnya pada umat Islam sendiri pun juga nanti akan terjadi penyembahan-penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Monggo, jenengan rasakan sendiri. Jenengan sudah seringkali mengikuti kajian tauhid. Akankah ya ketauhidan ini masih tergores dengan kesyirikan yang mungkin tidak kita sadari bahwa itu sebenarnya dapat menghapus seluruh amalan kita? Ini kalau tidak hati-hati, dan bahkan ketika kita tidak bertaubat, dipastikan
kita akan mati dalam keadaan berbuat syirik dan kita akan ditetapkan neraka Allah untuk selama-lamanya. Ihwani fillah Allah wa iyyakum jami'an. Nanti ada hadis Nabi SAW tentang hal itu, tentang bagaimana umat ini akan mengikuti langkah-langkah atau kebiasaan-kebiasaan umat terdahulu, dan itu terjadi pada hari ini. Saya sampaikan untuk mengawali kajian, yaitu surat An-Nisa. Surat An-Nisa surat keempat ayat 51. Allah SWT berfirman, "Alam taro ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut." Ya, dipotong di ayat ini, yang artinya tidaklah engkau memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab. Yang dimaksud kitab di sini adalah kitab Taurat. Mereka percaya kepada jibt dan taghut. Disampaikan di sini apa? Mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan kitab Taurat, berarti bukan kita, tapi umat terdahulu. Mereka diberi kitab. Nah, kalau kita sekarang ini diberi kitab yang namanya Al-Qur'an Karim. Ya. Sedangkan umat terdahulu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah orang-orang yang sebenarnya mereka mendapatkan kitab sebagaimana kita hari ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab panduan Al-Qur'an Karim. Ternyata orang yang terdahulu ini mereka itu masih, yaitu apa? Mempercayai kepada jibt dan taghut. Nah, sekarang apa jibt itu? Ya. Al-jibtu ini adalah istilah untuk patung. Istilah untuk patung atau berhala. Dan juga bisa al-jibtu ini adalah tukang sihir, dukun, peramal, atau dikatakan orang pintar dan lain sebagainya. Nah, kalau informasi Allah SWT ini tentang orang yang diberi bagian dari kitab yakni Taurat dan mereka mempercayai yaitu dukun, tukang sihir atau berhala, bagaimana Pak dengan umat Rasulullah SAW, umat Islam pada hari ini yang diberi oleh Allah SWT Al-Quran? Adakah di antara mereka yang juga mempercayai apa yang dulu pernah dipercayai oleh orang-orang yang diberi kitab Taurat? Ada nggak? Ada. Sedikit, banyak. Siapa? Semoga bukan jenengan ngomong saya. Karena ini pasti terjadi. Oh, dikatakan mereka. Monggo kita rinci, mereka itu siapa? Mereka orang tua kita, mereka anak-anak kita, mereka saudara kita, keluarga kita, mereka teman-teman kita Pak, atau mereka lah bangsa kita di Indonesia yang diharapkan persatuannya itu Pak untuk membangun negeri ini di atas keimanan dan ketakwaan. Karena syarat untuk mendapatkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, Allah turunkan keberkahan, ya. Allah turunkan keberkahan dari langit dan juga Allah keluarkan dari bumi dengan syarat aman wa taqau. Kata Allah, la fatahna alaikum barakatim minas samai wal ard. Apa yang diharapkan ketika ternyata orang yang sebetulnya adalah kerabat kita, orang yang kita cintai, dan saya katakan tadi, orang yang dalam satu negeri atau satu bangsa dengan kita ini adalah pelaku-pelaku kesyirikan. Ya. Umat Islam di Indonesia. Tadi saya awali bahwa tidak sulit rasanya kita menjumpai pelaku-pelaku syirik. Mereka itu mempercayai kepada jibt, al-jibtu, ya, berhala, dukun, tukang sihir, peramal, yang sekarang lebih kenal sebagai sebutan orang pintar tadi itu Pak. Demikian juga taghut.
Nah, adapun tagut itu apa? Yaitu sesuatu yang diibadahi selain Allah SWT, sesembahan selain Allah SWT. Dan itu tidak mesti patung. Kita diingatkan hari ini bagaimana dulu seorang pendukung dari satu calon presidenkah, gubernurkah, bupati, Masya Allah, all-out dia itu mati-matian Pak untuk membela si calon tersebut. Ya, Masya Allah. Sedangkan pada hari ini kita melihat mereka itu membencinya. Atau sebaliknya, bagaimana dulu dia itu membenci suatu calon, tapi pada hari ini dia itu mencintai secara berlebihan. Ternyata ujung-ujungnya adalah dulu dia membenci karena ada kepentingan, hari ini ia menyukai pun juga karena adanya kepentingan. Sampai-sampai kalau kepentingan ini dia mengalahkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang nyata-nyata dia jauh dari tuntunan, namun dibelanya inilah yang juga bisa disebut sebagai taghut. Orang yang disembah, orang yang diibadahi, orang yang dipatuhi selain Allah Subhanahu wa taala di saat mereka itu membuat suatu pelanggaran kepada Allah dan Rasulnya tidak sejalan dengan ajaran Islam. Untuk itu ikhwani fillah Allah wa iyyakum jami'an, kembali lagi kajian tauhid dipertaruhkan di sini. Pemahaman kita terhadap kajian yang sudah kita pahami ini akan dipertaruhkan setiap saat, kapanpun dan dimanapun kita berada, Pak. Ya, kalau masih jenengan nanti memilih satu calon karena faktor duit yang tidak seberapa itu, Pak, itu sebetulnya ketauhidan kita sedang teruji, Pak. Oke? Sedang teruji. Apalagi jenengan punya kedudukan di masyarakat, jenengan akan ditamoni, Pak. Ya, jenengan akan ditamoni. Jangankan kelas kepala desa, kelasnya Pak RT lu ditamoni, Pak. Oke? Akan ditamoni. Ya. Tapi katakan pada mereka bahwa Anda hanya mengabari tentang calon-calon atau jagoan-jagoan jenengan. Tapi untuk urusan siapa yang saya pilih, tentunya itu menjadi rahasia saja. Kan begitu, Pak, ya? Kalau saya sarankan, Pak, pilih mereka yang sama sekali tidak ngasih duit. Udah itu aja. Ya. Toh juga nanti urusan pertanggungjawaban itu urusan kita, Pak, ya, dengan Allah. Bukan kemudian karena mereka yang nyuruh, jangan dikasih duit, kemudian mereka nanggung akibatnya di akhir, tidak. Kita tanggung sendiri. Ya, kita tanggung sendiri. Ini sebelumnya saya ini kampanye, Pak, kampanye ke arah tauhid, Pak, ya. Untuk kontestasi Pilpres dan Pileg ini, ya tentunya saya akan menyampaikan ini berkenaan dengan kajian tauhid untuk tidak tergores kemurnian tauhid kita itu dikarenakan sesuatu yang sangat remeh untuk kemudian kita menjadi korban dari segala-galanya. Saya sampaikan lagi, taghut ini ternyata bisa jadi pernah singgah pada kita, Pak. Namun ketika kita diingatkan, tidaklah engkau memperhatikan. Artinya apa? Kita diingatkan dengan sesuatu kejadian pada masa yang lalu yang mengakibatkan mereka itu terpuruk, Pak. Untuk kemudian kita jangan sampai menjadi orang yang terpuruk sebagaimana mereka. Oleh karena ikhwani fillah wa iyyakum jami'an, hal itu pernah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 60. Allah berfirman, "Qul hal unabbiukum bisyarrin min dzalik matsubatan 'indallah man la'anahu Allahu wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abdat taghut
Ulaika syarrum makana wa adallu an sawa'is sabil. Ini firman Allah ini Pak menyampaikan tentang akibat dari sesuatu yang sebenarnya Allah ingatkan, namun mereka tidak mengindahkan apa yang menjadi peringatan Allah dan Rasul-Rasulnya. Dan ini Allah menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan, katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik di sisi Allah. Jadi Nabi Muhammad ya diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan apa? Apakah akan aku beritakan kepadamu tentang adanya orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah. Orang fasik itu Pak, itu sudah dihinakan oleh Allah, diberikan balasan yang sangat buruk Pak. Tapi di sini ada yang lebih buruk lagi daripada orang fasik. Ya, kalau Nabi Muhammad SAW ini bertanya pada kita, apa jawabannya Pak? Mau apa tidak? Mau nggih? Mau diberitakan tentang balasan yang lebih buruk daripada orang fasik? Mau Pak, Bu? Mau nggih? Terus kalau sudah disampaikan, apa yang harus kita lakukan? Ya, tentunya kita harus terhindar, terjauhkan. Bayangkan Pak, orang fasik ini sudah dapat balasan yang kurang ya, baik, buruk. Ini lebih buruk lagi. Siapa Pak? Pertama, man la'anallahu wa ghadiba alaihi, yaitu satu, orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Siapapun yang Allah laknat dan Allah murkai adalah orang yang nantinya akan mendapatkan balasan yang lebih buruk dari orang fasik. Yang pertama. Yang kedua, orang yang dilaknat dan dimurkai oleh Allah, inilah orang yang nantinya akan mendapatkan balasan yang lebih buruk. Nah, siapa di antara mereka orang yang dilaknat oleh Allah dan dimurkai ini? Dijelaskan oleh Allah sendiri. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi. Jadi orang yang dilaknat dan dimurkai ini dulu itu pernah Allah jadikan yaitu sebagai kera. Manusia jadi kera. Jangan bilang ini kutukan Pak ya. Karena seringkali kita mendapatkan cerita-cerita ya, seperti cerita apa itu? Tangkuban seperahu. Tangkuban perahu ya, paling undang itu jadi batu. Tangkuban perahu itu bapaknya jadi anjing. Gitu ya. Si kumang, si kumang ya. Nah, itu. Nah, Bapak, ini memang kejadiannya adalah yang sebenarnya. Ada manusia yang dulu itu dijadikan oleh Allah kera dan babi. Namun nantinya dalam keterangan itu manusia yang saat itu dijadikan oleh Allah jadi kera dan babi itu tidak menjadi keturunan. Sehingga dipastikan bahwa kera dan babi hari ini bukan keturunan dari orang yang Allah kutuk ini. Gitu ya. Jadi nanti ketemu kera, wah ini kera kutukan anak keturunannya yang dulu Allah kutuk gitu ya, seperti itu. Bukan. Tapi kera dan babi yang saat itu Allah ya jadikan dari manusia yang Allah laknat dan Allah murkai ini tidak memiliki keturunan. Kemudian di antara ini juga ada orang yang menyembah togut. Nah ini orang yang menyembah togut adalah orang yang termasuk orang yang dilaknat dan dimurkai, yang mendapatkan pembalasan yang lebih buruk daripada orang fasik. Na'udzubillah. Berarti kalau sudah disebut dengan menyembah tagut, ini pastinya akan terjadi pada umat Islam sendiri, sebagaimana pada umat-umat terdahulu. Ikhwani fillah wa iyyakum jami'an. Saya percepat hadis Nabi SAW tentang adanya suatu kepastian bahwa umat hari ini itu akan mengikuti apa yang pernah
dilakukan oleh umat terdahulu. Hadis Nabi SAW, riwayat Imam Bukhari, hadis sahih dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadzwal quddati bil quddah hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Qalu ya Rasulullah al yahuda wan nasara, qala faman. La tattabi'unna, ini suatu kalimat yang memastikan adanya sesuatu yang akan pasti terjadi, dengan arti sungguh kalian akan mengikuti, sungguh kalian akan meniru atau menyerupai gitu Pak ya. Apa? Ikut-ikutan gitu ya. Ikut-ikutan. Ikut-ikutan dalam hal apa? Yakni dalam tradisi umat-umat sebelum kalian, bagaikan bulu anak panah yang serupa dengan bulu anak panah lainnya. Bulu anak panah. Insya Allah yang hadir di sini pernah tahu kan bulu anak panah itu? Ya sama Pak ya. Saya punya anak panah, kalau pas beli satu lusin itu hampir susah untuk membedakan antara satu yang lainnya itu Pak. Saya suka ini, enggak, hampir sama emang. Antara satu anak panah dengan yang lain itu hampir sama. Berarti apa Pak? Keikutsertaan kita mencontoh, meniru-niru umat terdahulu itu plek. Hampir gak ada bedanya sama sekali Pak. Persis gitu. Cuma mungkin beda suku, beda bangsa, beda kitab, beda agama, beda organisasi. Tapi prakteknya plek, persis. Terus itu loh kalau kita bilangi fahuwa minhum itu gak mau. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka sebenarnya ia dari kaum tersebut, termasuk kaum tersebut. Cuma mereka Kristen, mereka Yahudi, ya, kemudian kita Islam. Tapi apa yang ada di mereka juga ada pada kita. Apa yang mereka lakukan pun juga kita lakukan. Ini Pak. Dan ternyata Pak Bu, ini kemudian saya pastikan orang-orang seperti ini bukan hanya terjadi pada kalangan orang-orang awam. Orang yang mungkin Allah tidak takdirkan ya mendapatkan kesempatan untuk masuk di sekolah. Entah itu SD, SMP, SMA atau sampai perguruan tinggi, artinya nggak pernah sekolah. Bukan orang-orang itu saja Pak. Kalau mereka itu melakukan hal ini, itu mungkin bisa kita maklumi bagi orang nggak ngerti. Tapi ini ternyata terjadi pada orang-orang yang sangat memahami Al-Quran, hafal Al-Quran. Mereka itu orang-orang yang menjadi panutan. Masya Allah. Allah perlihatkan Pak, dengan sekian kali adanya kontestasi pilpres, pileg ini, Allah perlihatkan loh, kok jadi begini, kok jadi begitu gitu ya. Kok bisa ya ini seperti ini ya? Kayak gak punya pikiran gitu ya, gak punya otak gitu. Kok bisa ya? Kebalik gitu Pak ya. Makanya yang membolak-balikkan hati itu Allah. Kita harus berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sharif qalbi ala ta'atik, begitu Pak. Agar kita jangan dibolak-balikkan seperti yang sudah kita lihat. Orang pinter, ngerti Al-Qur'an, ngerti ini jadi panutan, kok ya ngekor pada orang-orang yang sesat seperti itu. Nah, ini kejadian. Nah, ternyata apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW
Itu terjadi memang. Coba, sungguh kalian akan mengikuti dan meniru tradisi umat-umat sebelum kalian, bagaikan bulu anak panah yang serupa dengan bulu anak panah lainnya. Sampai kalaupun mereka masuk ke lubang biawak, ya, sampai kalaupun mereka masuk ke lubang biawak, niscaya kamu akan masuk ke dalamnya pula. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah SAW,